Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Ada pertanyaan? Saat saya sedang musyawarah dengan teman saya yang belum mendapat hidayah, dia bilang Maulid Nabi itu boleh karena walau tidak diajarkan Rasulullah kan itu baik. Sepertinya orang ini tidak bisa membedakan antara mana kebaikan yang mahdhah, mana kebaikan yang ghairu mahdhah. Untuk kebaikan yang ghairu mahdhah, nolong orang, sedekah, cari nafkah, senyum, berbakti kepada orang tua, betul. Walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi, kalau itu baik, boleh. Berapa kali kita bersedekah dengan cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Berapa kali kita cari nafkah tidak dengan cara yang tidak dicontohkan oleh Nabi? Gitu ya. Tapi untuk yang mahdhah nggak bisa, ya. Apakah dia mau mengatakan azan hayya ala sholat 3 kali itu baik walaupun Nabi nggak mencontohkan? Berani? Ketika hari kelahiran sholat 2 rakaat itu baik walaupun Nabi nggak pernah mencontohkan? Sebelum sholat taraweh azan dulu, qomat dulu, itu kan baik walaupun Nabi tidak pernah mencontohkan. Berani bilang begitu? Sebelum sholat duha, qomat, itu. Sholat qobliyah subuh berjamaah, ini semua kan baik. Nabi nggak mencontohkan. Ya. Intinya, sepertinya saudara-saudara kita ini perlu dikasih tahu bahwa kebaikan itu ada 2, mahdhah dan ghairu mahdhah. Untuk ghairu mahdhah betul, tidak mencontoh Nabi nggak masalah. Apa saya berdosa ketika menjauhi teman saya yang berhutang tetapi tidak mau mengembalikan? Apakah dengan menjauhi itu dia menjadi baik atau malah buruk? Ya, karena hajar itu bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Ketika menjadi baik, lakukanlah, itu sebuah kebaikan, menghajar. Dengan kita tidak tegur anak kita yang sudah SMP tapi belum mau pakai jilbab, lalu dia mau pakai jilbab, lakukan itu. Jadi dengan menghajar akhirnya muncul kebaikan. Tapi kalau tidak muncul kebaikan, buat apa? Ya. Antum mau menghajar tetangga-tetangga antum yang nggak pakai jilbab, ya, jadi baik gitu, ya. Tetangga-tetangga antum, ibu-ibu belum pada pakai jilbab, antum hajar, ya, nggak menyapa, antum disapa diem saja, apa urusannya? Dia nggak menjadi baik, gitu ya. Hajar itu dilakukan oleh yang besar terhadap yang kecil, yang tinggi terhadap yang rendah, bukan sembarang, bukan yang selevel. Maka menghajar teman, menghajar tetangga nggak tepat, apalagi menghajar atasan. Menghajar itu orang tua terhadap anak, atasan terhadap bawahan mungkin, ya.
Bagaimana membantah sebagian orang yang mengatakan bahwa rusuh keringanan sudah tidak relevan di zaman sekarang karena sudah ada payung. Maksudnya hujan tidak ke masjid, ya. Ketika memakai payung tersebut, apakah masih hujan? Jawabnya masih, ya. Kecuali dengan payung itu kemudian hujan berhenti. Nah, bisa lah. Kan hujan tidak berhenti, masih ada mudorot, ya. Becek misalnya, kepleset misalnya. Maka ya antum kira ya payung itu kan bukan sesuatu yang teknologi modern. Memang di zaman Nabi nggak ada yang mirip-mirip payung gitu. Apalah, ya, pasti ada lah, ya, yang mirip-mirip payung, walaupun namanya bukan payung. Mirip-mirip payung apalah, pasti ada. Nah, Nabi dan para sahabat tidak mencontohkan. Nabi dan para sahabat sholat di rumah ketika hujan. Bahkan muadzin disuruh mengganti hayya 'alas shalah, mari kita sholat, diganti dengan shallu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah masing-masing, ya. Terkait sunnah boleh menguburkan banyak mayat dalam satu liang lahat, apakah sunnah tersebut juga berjalan di kuburannya para sahabat di Baqi sampai hari ini? Iya. Kalau tidak, barangkali Masjid Nabawi habis oleh kuburan. Ya berapa miliar mayat itu kan, 1400 tahun, ya kan? Kalau antum habis sholat wajib, hampir selalu ada sholat mayat di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di kuburnya di Baqi, di Maqlah, nggak penuh sampai hari masih muat. Menunjukkan bukan satu lubang satu mayat. Kalau satu lubang satu mayat barangkali habis, mungkin kota Madinah habis, ya. Bagaimana hukum sholat jenazah di kuburan? Ini Nabi yang mencontohkan. Nabi yang mencontohkan terhadap seorang wanita yang ketika Nabi tahu wanita itu meninggal sudah dikubur, artinya belum sempat menyolati. Nah, beliau yang mencontohkan. Mana mungkin kita mengatakan tidak boleh. Para imam mengatakan karena sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka ya boleh. Adapun sholat yang tidak boleh di kuburan adalah sholat sebagaimana umumnya sholat, ada ruku, ada sujud dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.